hari ini? Baik. Baik. Soal yang kena tutur? Yang ada sekitar saya kena maka? Baik. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Pak Islo. Nanti ada yang kena seperti blender. Saya supaya adik-adik sebelum memulai perkenalkan kita hari ini, Pak Guru minta salah satu untuk kita dalam soal. Ini tim hari ini bisa mari kita sini ada mereka berjumlah berapa orang? 13. Apakah sudah ikut semua? Tidak. Siapa yang tidak? Ada keterangan? Laki. Yang laki-laki satu orangnya atau? Satu orang. Banyak kali dua orang. Dan kedua. Tidak. Baik adik-adik. Untuk kita lebih rileks lagi kalau bisa minta adik-adik pergi kita lakukan perdagang bisa? Bisa. Pertama itu sembilan satu tangan di depan, 2 ke samping, 3 ke atas, dan langsung 2 sampai kita 2 ke atas dan bisa diikuti? Bisa. Oke, baik, kita coba sama-sama ya. 1, 2, agak kita jaga. 3, 4, 5. Kita bisa ulang deh. Kurang semangat kayaknya. Oke baik. 1, 2, 3, 4. Oke baik, tinggalkan. Sebelumnya tadi kita lihat mungkin tentang apa? Masih ada yang ingat? Dari sebelumnya jangan ingat unsur baik mungkin materi yang perlu bawakan nanti tentang unsur juga dan perlu hanya melanjutkan sebenarnya materi yang akan sudah terjadi bisa? Bisa. Baik adik-adik saya ingin bertanya kepada adik-adik, pernahkah adik-adik mendengar tentang unsur dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang pernah dengar tentang unsur? Karena kan sudah belajar sebelumnya pasti bisa adik ingat unsur apa dan contoh unsur dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada? Ada yang ingat atau masih sudah lupa? Saya akan ingat kembali ya kan materi ini kan adik-adik sudah pernah belajar itu, kecuali kalau materi ini adik-adik belum dapat hari ya bisa kan sudah dipelajari sebelumnya itu. Oke baik, dan sebentar kita akan bahas bersama ya. Oke, yang pertanyaan kedua semoga adik-adik bisa ingat ya. Ini pernah adik-adik mendengar bahwa ayat itu terdiri dari unsur? Kenapa adik-adik tidak tahu ayat? Sama ya. Oke baik. Ini terkait dengan pertanyaan yang perlu sampaikan tadi pelajaran kita hari ini itu materi bab 5 tentang masih ada yang ingat? Apa?
materi problema kita dengan apa? Bisa angkat tangan. Kita lihat sudah dengan pakai itu tinggal lihat materi problema kita dengan apa. Itu bab 5 unsur senyawa dan apa? Ya, baik. Senyawa dan campuran. Subtopik kita hari ini yaitu tentang unsur senyawa. apa? Unsur. Kita ini membahas tentang unsur saja. Nah, adik-adik ada pun tujuan pembelajaran yang adik-adik capai itu ada 3. Ada 3. Yang pertama itu adik-adik mampu mengetahui unsur dan sifat-sifatnya. Tujuan pembelajaran kita itu yang pertama adik-adik mampu menjelaskan perbedaan unsur logam dan logam berdasarkan sifat-sifatnya. Baik adik-adik, nah, tujuan pembelajaran yang kita pelajari saat ini itu ada 3. Adakah yang bisa membantu Pak Guru untuk membacakan di papan? Bisa angkat tangan? Ada? Silakan adik. Tujuan pembelajaran yang kita yang pertama, mampu mengetahui unsur dan sifat-sifatnya. Yang kedua, mampu menjelaskan perbedaan unsur logam dan non-logam berdasarkan sifat-sifatnya. Yang ketiga, mampu menjelaskan hubungan unsur dan logam. Baik, terima kasih adik tentang buatan kita. Baik, itu pembelajaran kita hari ini tentang yang pertama itu mengetahui unsur dan sifat-sifatnya. Sedangkan yang kedua itu adik mampu menjelaskan perbedaan unsur logam dan non-logam berdasarkan sifat-sifatnya. Sedangkan yang ketiga itu adik-adik mampu menjelaskan hubungan antara unsur dan atom. Nah, baik adik-adik, adakah yang bisa membantu Pak Guru untuk menjelaskan unsur atom? Ada? Kalau ada bisa minta Pak Guru minta tolong bisa satu-satu pakai dulu. Bantu Guru terus di papan. Silakan. Jangan malu. Bisa main di papan dulu. Terus buat ikuti teman-teman. Ayo aja. Anda juga katakan di papan. Salah benar kita sini tahap belajar sama-sama. Oke, baik. Teman-teman yang lain, kalau nyata silakan tulis ya. Nah, kemudian hari ini
ada di babuk. Mau semua? Pena di. Misalkan tulis ya, jangan tulis agar nanti kalau kita les itu bisa yang kecil ya. Bukan soal UAS, bukan soal UTS. Dan menggunakan tendangan kita ke depan. Dan di sini pertama itu kita menjelaskan itu pengertian unsur. Unsur adalah bagian terkecil dari sebuah besar. Dan sebuah besar terlihat atau tidak terlihat itu terdiri atas unsur. Ataupun ada pengertian lain dari unsur merupakan satu tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi satu yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Adakah yang tahu maksud dari satu tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi satu yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa? Adakah yang bisa menjelaskan apa maksud dari perkataan tersebut? Nah, maksudnya teman-teman begini, contoh. Aku kasih contoh ya. Yang salah satu itu bentuk begini. Contohnya itu untuk apa teman-teman? Belum ada bayangan? Oke, baik. Contoh unsur. Nah, apa itu Pak? Coba lihat di paket tersedia. Nah, itu apa? Apa? Ya. Ini yang merupakan salah satu contoh unsur. Artinya tadi unsur adalah bagian terkecil dari sebuah pusat dan semua saat terlihat atau tidak terdiri atas unsur. Contohnya ini. Ini terdiri dari satu apa? Satu zat. Itu hidrogen. Dia itu terbentuk dari satu unsur saja. Dia itu tidak bisa dipisahkan lagi. Apakah ada yang bisa memisahkan ini unsur A ini? Tidak bisa. Jadi dia itu pernyataan itu satu tunggal yang kita tidak bisa diubah lagi menjadi satu yang lebih sederhana. Yaitu hidrogen sudah. Jadi dia tidak bisa diubah lagi. Kecuali ada zat lain yang bisa ditambahkan ini, dia bukan hidrogen lagi, akan aku menambah menjadi contoh rasa tambah ini oksigen, unsur oksigen contoh. Nah, dengan oksigen. Ketika saya gabungkan sebenarnya, saya gabungkan lagi terbentuk dalam bukan lagi bagian dari unsur, melainkan beda nama lain. Contoh, hari ini saya kasih contoh H2O. Adakah yang tahu apa itu H2O? Yaitu hidro. Ada? Hidrogen. Hidrogen. Ini yang merupakan yang disebut dengan air. Dia ini terbentuk dari unsur H dan O, sehingga berbentuk namanya hidrogen yang artinya air. Itu tadi yang pertanyaan guru yang kedua tadi.
kalau air itu terdiri dari dua unsur itu ada kan? Oh, bisa diikuti? Bisa. Oke, baik. Selanjutnya itu kita atau ada yang ingin bertanya tentang unsur? Ada? Supaya kita bisa lanjut ke pertanyaan ini. Atau masih ada yang ingin tentang unsur? Mengerti unsur? Paham semua? Sudah. Oke, baik. Yang berikutnya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita itu mampu menjelaskan perbedaan unsur logam dan logam berdasarkan sifat-sifatnya. Di sini kali kita bisa tahu kalau unsur logam itu dan unsur logam tergantung dari sifat-sifatnya. Bisa lihat sambil catat. Nah, contoh di sini jenis-jenis unsur. Yang pertama itu unsur apa? Ada yang ingat? Jenis-jenis unsur. Coba lihat di paket di apa? Karena sudah belajar sebelumnya. Jenis-jenis unsur apa saja? Apa? Jenis-jenis unsur. Bisa ingat? Unsur apa? Yang malu-malu ini apa? Sampaikan minat terus pendapatnya jangan malu itu. Ada? Yang pertama itu unsur apa? Unsur apa? Logam. Pasti ada di catatan jam-jam tadi ya juga. Unsur logam. Sifatnya dia ini itu berwarna putih mengkilat, mempunyai titik lebih rendah, dapat menghantarkan arus listrik. Yang dapat menghantarkan arus listrik disebut apa? Iya, maksudnya kata lain dari menghantarkan arus listrik yang baik itu disebut apa? Hampir mendengar apa? Konduktor. Jadi itu dapat menghantarkan arus listrik yang baik disebut konduktor. Nah, ini dia salah satu sifatnya itu bersifat konduktor. Terus dapat ditempa dan dapat menghantarkan kalor atau panas. Nah, pada umumnya logam merupakan zat padat, namun terdapat satu unsur logam yang berwarna cair yaitu air raksa. Semua ini unsur logam dia ini jenis-jenis unsur logam dia itu berbentuk padat, tapi ada salah satu jenis unsur logam yang berwarna cair yaitu air raksa. Itu perbedaannya. Hanya satu saja unsur logam yang berbentuk cair, yaitu apa? Raksa. Oke, baik. Yang kedua itu unsur apa? Non. Oke, baik. Kalau unsur logam itu teman-teman, itu unsur yang memiliki sifat logam yang tidak memiliki sifat logam yang dominan, yaitu sifatnya itu lawan dari konduktor apa yang menghantarkan arus listrik yang baik. Lawannya apa? Lawan dari konduktor itu lawannya apa? Apa? Lawan cepat sekali itu yang proses menghantar listrik yang kurang bagus atau kurang baik. Salah satu sifatnya itu isolat. Ini yang merupakan perbedaan dasar antara unsur logam dan unsur non-logam. Nah, unsur logam dia itu bersifat apa? Artinya dia itu dapat menghantarkan listrik dengan baik. Ketika mereka berdekatan, maka sama-sama unsur logam mereka ini dapat menghantarkan listrik dengan baik. Nah, sedangkan unsur non-logam itu sifat dasar itu isolator. Artinya mereka itu tidak menghantarkan listrik dengan baik. Oke, baik. Nah, untuk menambah wawasan adik-adik, Pak Guru akan membagi adik-adik dalam bentuk kelompok. Di sini berapa orang? 13. Jadi 11. Jadi yang efektifnya itu kita bagi dalam berapa kelompok? 2 atau 3? 3. Pak Guru yang itu atau adik-adik yang itu sendiri? Berarti saya hitung
1 sampai 3 ya, kan kelompok 1 yang nomor 1 berarti kelompok 1, 2 kelompok 2, 3 kelompok 3. Mulai hitung dari sini. Baik, silakan adik-adik ini duduk dalam kelompok sesuai dengan nomor urut masing-masing. Silakan. Bisa dikasih kita terlebih yang sebenarnya kembali. Silakan dapat nomor 1 tangan. Silakan. Silakan di sini. Sudah? Oke, sebelum berbagi mohon perhatikan adik-adik di sini. Adik-adik tulis nama kelompok, setelah itu nama anggota kelompok. Sebelum adik-adik masuk dalam pengerjaan soal, silakan lihat baca dulu petunjuk penggunaan. Yaitu buatlah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang sudah dibuat ada. Habis itu isilah identitas kelompok pada lembar PPB yang telah disediakan. Pada ayat di sini dari kelompok apa dengan nama anggotanya. Bisa diikuti? Yang ketiga, bacalah petunjuk PPB sebelum mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam PPB bersama kelompok. Pakai tugas kelompok dikerjakan secara kelompok. Itu juga. Yang keempat, itu bekerjasama dengan kelompokmu untuk menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan. Yang kelima, diskusikan pertanyaan yang terdapat dalam PPD bersama dengan kelompokmu. Terus yang keenam, tuliskan hasil diskusi kalian pada kolom yang tersedia. Terus yang terakhir, gunakan buku atau sumber bacaan lain yang bisa digunakan untuk membantu menjawab pertanyaan diskusi pada PPD. Adik-adik bisa menggunakan buku paket atau catatan adik-adik untuk bisa mengerjakan PPD yang berubah. Bisa diikuti? Bisa. Baik, ini waktunya mungkin 15 menit bisa? Bisa. Oke, baik. Mohon perhatian adik-adik. Setelah sebentar waktunya habis, saya minta perwakilan kelompok untuk maju presentasikan hasil diskusi di atas. Di depan ya. Jadi, berarti yang maju berapa orang? Kan 3 kelompok. Berarti yang maju berapa orang? 3 orang kan? Perwakilan dari setiap kelompok. Di sini 1 orang, di sini 1 orang, nomor 3 1 orang. Jadi 3 kelompok. 3 orang sebenarnya maju. Dan 3 kelompok. Apa? Vlog. Silakan. Saya bukan Waktunya guru. 15 menit ya. Silakan dikerjakan pada kelompok. Kalau ada kendala silakan ditanyakan. Kalau tidak ada silakan diskusi dengan kelompok. Bisa? Bisa. Jangan sering-sering. Bisa gunakan pakai. Nanti ke saya harus video semua pasti dari sini ada diskusi. Ini Min gantian. Silakan bisa nambahin. Bisa? Bisa
Bisa lihat tuh. Bisa. Macam ini tuh enak baik. Baik kan cuma ada juga kan. Maksud dari pertanyaan nomor 1. Contohnya besi itu masuk pendek itu apa? Nah, fungsinya tapi usahakan kan jangan salah konsep ya. Beda dengan hardware dengan hardware ini masuk sinyal busuk. Tapi jika kamu dalam sekali bisa besi dalamnya jadi bagaimana kita jangan kasih banyak besi air dan bisa juga kasih nama air itu dalamnya apa? Contoh itu hidrogen dalamnya kita dengan tambah. Besi saja kita ambil di lambang ini bisa penjelasan itu bisa diikuti. Yang kelompok 3 sudah atau masih diskusi? Gimana? Kalau ada yang kurang jelas silakan tanya. Bisa semua dari unsur logam, non-logam, sampai unsur semi logam dan metode bisa diikuti. Usahakan kalau linggis apakah dia ada di lambangnya tidak. Maksudnya seperti itu. Contoh besi, contoh besi ya. Besi itu nama unsurnya, lambang unsurnya kan Fe. Harus jelas. Sama dengan ini yang oksigen drop dan lambang unsurnya O2. Bukan sembarang kita bilang besi, lemar, buntu, nama itu harus ada yang masuk pada standar internasionalnya tabel itu seperti itu. Tapi misalkan ada salah satu yang bisa kita pilih dalam sehari.
bisa punya mana ada di tapi itu bukan sampai kamu ada itu bisa kita sesuai dengan batasan pertanyaan. Iya, habis itu seperti contoh basic simpannya apa? Bisa 5 bisa dia sifatnya itu cair, dia masuk ke bisa
teknologi semakin canggih, mereka bisa memproduksi itu menjadi ini dari kertas sebagai televisi itu dia buat tulis seperti ini. Itu nomor satu jadi itu bukan satu. Itu dia bisa pada minggu kemarin.
Ini yang Baik, sudah selesai semua? Sudah? Kayaknya sudah lewat 15 menit. Jadi saya minta perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi. Kurang dan lebih bisa kita jelaskan sama-sama sebentar. Saya minta perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan karena ini juga jam setelahnya kita bisa makin lebar. Ayo, perwakilan satu orang. Dan banyak salah bisa kita jelaskan sama-sama. Masuk dapat. Ada saya tunjuk. Kurang tunjuk. Iya, banyak peguran tunjuk yang maju itu. Iya, maju banyak satu kali maju semua. Satu maju, kedua maju, ketiga maju. Gitu. Yang kelompok tiga saling nafas, yang laki-laki bagi-bagi, masuk. Yang tak ada perempuan, masuk. Masuk. Kita saya belum kali kemudian perkuliahan tingkat seperti yang kelompok satu yang mana? Kelompok dua, tiga sih. Silakan. Silakan kelompok satu. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu guru. Selamat. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, pernahkah adik-adik mendengar tentang isu dalam kehidupan sehari-hari? Coba sebutkan beberapa benda yang ada di sekitar kita dan unsur apa yang terkandung di dalamnya. Jawabannya pernah. Yang pertama emas, simbolnya itu AU. Yang kedua pensil, itu
unsur yang terkandung dalam pensil adalah karbon. Simbolnya dia itu C. Yang ketiga, balon. Unsur yang terkandung di dalam balon itu seperti helium. Yang punya unsur itu He. Soal nomor 2, pernahkah adik-adik mendengar bahwa air terdiri dari dua unsur? Apa saja yang berbentuk air? Jawabannya pernah, yaitu yang pertama itu hidrogen dan oksigen. Yang punya simbol itu H dan O. Sekian dan terima kasih. Untuk jawaban sama atau tidak? Silakan. Bedanya di mana? Bedanya di nomor 1. Kalau kami di sini, kami yang tentang jenis-jenis unsur. Jenis-jenis unsur itu kan ada dua, logam dan non-logam. Di sini yang untuk konduktor itu panci yang biasa kita gunakan di rumah. Kalau panci dia itu mengantarkan panas dengan baik. Tadi kan yang Pak Guru jelaskan itu tentang mengantarkan listrik dengan baik. Nah, kalau kami di sini mengantarkan panas dengan baik. Ini panci itu termasuk dalam besi. Bahasa internasionalnya dia itu IEFI. Terus yang non-logam ember. Ini unsur non-logam itu kan isolator. Isolator dia mengantarkan, kalau di sini juga kami kita menggunakan yang mengantarkan panas dengan tidak baik, bukan mengantarkan listrik. Ini untuk yang contoh isolator itu ember. Ember itu tidak mengantarkan panas dengan baik, dan ember berasal dari ini plastik. Di sini kami tidak tahu bahasa internasionalnya plastik. Sekian. Tiga. Berbeda. Satu. Sama silakan baca. Itu karena telah dikasih karena bahwa air terdiri dari dua unsur. Apa saja unsur yang membentuk air? Jawaban, air disebut sebagai H2O yang terdiri atas dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. H2 itu HO itu bentuk H2O, yaitu atom hidrogen yang disebut air. Baik, cepat. Baik, pertanyaan yang sangat bagus, sangat menginspirasi membuka wawasan kita. Dari awal kita belum ketahui unsur apa, nah, di sini Pak Guru akan meminta salah satu menyimpulkan dari hasil dan pembelajaran kita itu dari penelitian unsur, contoh unsur, jenis unsur, dan kita bisa ikuti bersama-sama. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada Pak Guru yang tunjuk? Itu harus teman-teman bisa menyimak karena tadi kan Pak Guru sudah di awal kan menekankan kita menulis. Jadi setelah itu Pak Guru minta sama dengan aku agar teman-teman, apakah teman-teman paham dengan materi yang Pak Guru sampaikan atau tidak? Itu maksudnya sehingga Pak Guru minta teman-teman bisa menyimpulkan dari pembelajaran yang kita bahas bersama-sama. Ada? Kalau tidak ada Pak Guru yang tunjuk saja. Soalnya kan kita sudah kerja sama-sama kan? Sepakat? Pak Guru yang tunjuk atau teman-teman yang bersedia? Pak Guru yang tunjuk? Kalau Pak Guru
harus teman-teman menyampaikan kesimpulan itu karena teman-teman kan mencatat. Bukan hanya per guru yang menjelaskan, tapi ada feedback atau respon balik dari teman-teman begitu. Biar per guru ini tahu kalau teman-teman itu menyimak materi yang baik atau tidak. Pak Guru saya tunjuk ya. Jadi siapa yang Pak Guru tunjuk itu siap, walaupun dia tidak terlalu sempurna, intinya kita bisa memahami itu materi yang kita bahas hari ini. Bisa? Oke. Pak Guru yang tunjuk ini mau dan tidak mau harus bisa menyimpulkan materi yang disampaikan. Oke, saya minta hari ini bisa menyimpulkan materi yang kita bahas hari ini. Ya. Yang lain sangat gimana? Dan sebenarnya Pak Guru akan tanya juga. Dari materi yang kita pelajari kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata air itu termasuk dalam unsur yang terbentuk dari H dan O. Ada teman-teman yang menyampaikan? Ada? Oke, baik. Mari kita fokus ke depan. Nah, teman-teman, kita tahu bersama kalau unsur itu apa? Bagian terkecil dari suatu zat atau satuan yang bisa diubah menjadi lebih sederhana. Kalau air dia itu bukan unsur, tapi dia senyawa, tapi dia terbentuk dari dua unsur, yaitu A dan O. Kalau air dia ini kan sudah H2O, dia terbentuk dari dua unsur. Kalau dia bukan disebut unsur lagi, tapi senyawa. Tapi senyawa. Maka dari saya bilang kalau unsur itu satu kan bisa dipisahkan lagi. Contoh A dengan O. Itu kan satu dia bisa dipisahkan lagi. Kecuali dua unsur yang digabungkan sama dengan H2O dengan air yang disebut air itu bukan unsur lagi, beda sama dengan itu senyawa. Karena dia dari unsur. Kalau satu unsur yaitu H dengan O itu yang disebut dengan unsur. Bisa diikuti? Oke, baik. Nah, kita masuk pada jenis-jenis unsur. Ada berapa jenis unsur? Ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama apa? Unsur logam. Sifatnya apa? Bentuknya itu apa? Akan panas dengan baik. Yang kedua apa? Sifatnya bagaimana? Apa itu isolator? Baik, ada unsur-unsur logam itu yang tadi sudah dijelaskan itu besi, emas, semuanya aku. Kalau yang unsur logam itu teman-teman, contohnya itu sulfur atau yang disebut dengan belerang. Itu kalau dalam unsurnya S. Yang kedua itu oksigen. Nah, oksigen itu bukan masuk pada unsur logam, tapi logam. Oksigen kita bicarakan unsurnya O. Habis itu karbon yang disimbolkan dengan C itu masuk pada unsur logam. Dia tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Bisa diikuti? Ya, baik. Nah, terkait yang tujuan pembelajaran kita yang ketiga itu hubungan unsur dan atom. Saya bisa gambarkan di sini. Contoh ini disebut apa? Disebut apa ini? Disebut apa? C atau apa? Ada yang tahu? C itu apa? Atau saya ambil contoh yang simpel saja, ini terlalu jauh buat adik-adik. Contoh saya hapus yang kan sudah jelaskan tadi. Adik bisa baca? Apa?
atau B atau B besti. Nah, apa sih hubungan unsur dan antar? Ada hubungannya. Contoh, pasti kita kan ada yang namanya kita anti berapa, dan pokoknya dalam istilah logika ada kita anak pertama, kedua, ketiga. Sama dengan mereka begini. Mereka itu punya nomor atom. Nah, nomor atom yang mereka itu 20. Kalau di sini itu 24. Nah, itulah hubungan antara unsur dan atom. Ini dia nomor atom kan dia unit terkecil dari unsur. Contohnya seperti ini. Nah, bisa diikuti? Bisa? Oke, baik. Ini hari ini teman-teman kita belajar tentang unsur dan akan teman-teman bisa isi sendiri unsur yang teman-teman bisa belajar hari dan air itu dia terbentuk dari dua unsur. Masih ada ingat unsur apa saja? Apa? Isinya oksigen. Dan itu membentuk H2 sebagai unsur lain beda setelah senyawa. Kecuali kalau dia ada oksigen itu dia masuk dalam unsur karena dia satu tunggal. Kalau ini kan dia terbentuk dari dua unsur dan kita tidak bisa sebut dia sebagai unsur lain. Ini dia sebut senyawa karena hubungan antara dua unsur yang berbeda. Bentuk H2O atau air. Bisa diikuti? Kalau tentunya bertanya apa itu senyawa, nanti kemudian kita bisa kita jelaskan atau senyawa itu jelaskan. Bisa? Nah, saat ini kita fokus itu ke unsur. Jadi teman-teman jangan penasaran untuk senyawa itu apa. Mari kita fokus dulu. Kita bisa ingat kembali unsur itu apa dan unsur itu apa. Unsur itu unsur nomor apa, unsur nomor apa. Bisa diikuti? Kita bisa belajar tahap demi tahap. Habis ini kan otomatis menjadi apa? Senyawa. Nah, habis itu campuran. Hari ini kita fokus pada unsur. Dari pemikirannya kali itu fokus pada satu pemikiran. Jangan kita bisa diikuti? Bisa. Oke, baik adik-adik. Nah, terima kasih untuk partisipasi adik-adik hari ini. Sebelum adik-adik istirahat, Guru akan kasih tugas tadi, tapi dengan tugas bersama itu yang nomor 1 saja. Adik-adik bisa mencatat tugas lagi, cuma dengan tadi jemput dalam unsur yang akan jemput dalam masyarakat kami. Habis itu dengan contohnya apa? Setelah itu bisa adik-adik bisa tambahkan juga nomor atau berapa. Bisa diikuti dan bisa adik-adik cek di internet, Google, atau pakai bisa ditulis di soalnya sama dengan soal yang tadi. Iya, saya akan bawa. Kita tinggal tambahkan itu di nomor anomnya saja. Misalnya aku kasih nomor anomnya berapa, jadi oksigen nomor anomnya berapa, itu nomor anomnya berapa. Bisa diikuti? Oke, baik. Baik adik-adik, pembelajaran kita sampai di sini. Terima kasih antusiasnya. Diingatkan lagi untuk mereka kesempatan dan tugasnya. Nah, sebelum kita pulang, Guru minta salah satu panggil kita dalam doa. Ada perlu lagi yang tujuh? Perlu lagi yang tujuh? Tadi kan laki-laki, otomatis sekarang laki-laki. Yang mana-mana? Berarti sekitar dan bisa mencapai kalau ada mencapai habis tersebut sampai di atas.
kasih untuk partisipasinya. Selamat beristirahat. Datang untuk kita semua.